Oke, ini kritik-kritik pada pemuda, pada mahasiswa. Ini kan sebagian besar mahasiswa. Katanya Ki, mimpi terbesar saya, mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya laksanakan adalah agar mahasiswa Indonesia berkembang jadi manusia-manusia yang biasa. Dalam tanda petik ya, menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda, dan sebagai seorang manusia. Ini menarik ya. Setelah kamu bebas, mandiri, yang harus dilakukan apa? Pertama-tama jadi manusia biasa saja. Penuhi fitrah kemanusiaanmu biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita sudah, karena mimpi-mimpi besar kita lupa bahwa kita ini manusia biasa. Ya butuh makan, ya butuh minum, ya butuh nongkrong, ya butuh pacaran kalau laku, ya butuh. Oh iya kan. Jadi tidak harus menganggap dirimu istimewa. Penuhi dulu kondisi dasarmu sebagai manusia. Karena banyak orang tidak bisa lagi jadi manusia biasa. Banyak orang yang terlalu tinggi menilai dirinya. Ada orang yang jadi mesin, ada orang yang kayak binatang, ada orang yang banyak sekarang orang susah memposisikan dirinya. Maka latihanlah jadi manusia yang biasa. Mahasiswa juga begitu, jadilah mahasiswa yang biasa-biasa saja dulu. Manusia yang biasa-biasa saja dulu. Ini step pertamanya ini. Jadi, dan ini mimpinya Ki, mbok ya mahasiswa itu bisalah jadi manusia, jadi pemuda yang biasa, jadi mahasiswa yang biasa, jadi seorang manusia yang biasa dulu, yang normal-normal saja dulu. Kalimat selanjutnya, masih terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa, sok menganggap penting dirinya, merintih kalau ditekan, tapi menindas kalau berkuasa. Nah ini yuk kamu cari sendiri ya. Ada nggak temenmu yang kayak gitu? Baru jadi ketua panitia 17-an aja misalnya, terus temennya pontang-panting melayani dia. Nah itu menindas. Kalau ditekan mengeluh, merintih, ada kesulitan dikit terus sambat-sambat. Kalau yang selanjutnya banyak mementingkan golongan, ormas, teman si ideologi, dan lain-lain. Ini tergolong mungkin yang tidak biasa tadi. Setiap tahun datang adik-adik saya dari sekolah menengah. Mereka akan jadi korban-korban baru untuk ditipu oleh tokoh-tokoh mahasiswa semacam tadi. Ayo, siapa yang suka nipu adik kelasnya? Jadi korban untuk jadi mahasiswa kelas elit tadi loh, yang sok kuasa tapi mudah mengeluh, gampang menindas yang di bawahnya, mementingkan kelompok ormas teman si ideologinya, terus mempengaruhi adik kelasnya agar gayanya persis kayak dia. Itu yang tidak disukai oleh Ki. Wong yo sama-sama manusianya, sama-sama mahasiswanya, normalnya hidup yang setara saja, bersenang-senang bersama di era muda, tapi sudah gayanya sudah sok kuasa. Padahal katanya Ki, mahasiswa itu punya tanggung jawab besar. Kenapa katanya Ki? Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Jadi anak-anak muda itu jadi kuncinya sebenarnya, termasuk mahasiswa. Kalau mahasiswa kehilangan idealisme, kehilangan heroisme, tidak ada yang demo, tidak ada yang menyuarakan kepentingan rakyat. Jadi dalam pandangannya Ki, mahasiswa ini vital. Maka pertama-tama dia harus
ngerti caranya jadi manusia, maka dia akan tahu fenomena yang non manusia, yang tidak humanis. Suarakanlah itu. Kalau mahasiswanya diam, tidak heroik, tidak idealis, ya selesai. Yang tua-tua enggak, kamu tidak bayangkan kan bapak-bapakmu, simbah-simbahmu terus demo orasi kayak kamu. Yang masih punya gairah semangat itu yang muda-muda, wakililah mereka. Itu yang ada di pikirannya Ki. Kalau kamu juga pendiam, sekarang kan mahasiswa cenderung pendiam, karena yang gerak sekarang bukan mulutnya tapi jarinya, mainan HP. Oke, saingan posting, saingan ngeprank tadi. Iya. Nanti waktumu habis, kapan kamu teriak-teriak? Heroisme, idealismemu mana, kan itu bahasa kasarnya Ji. Jadi kamu yang mahasiswa, setelah tadi kamu merdeka, sekarang saatnya bertindak. Pertama-tama jadilah manusia biasa yang manusiawi, untuk bisa kamu mengenali mana yang tidak manusiawi. Jangan jadi elit yang sok kuasa, jangan jadi sosok yang manja, yang mengeluh kalau ditekan, tapi ganasnya luar biasa kalau punya kekuasaan. Jadi itu tugasmu. Ya, introspeksi sendiri-sendiri. Oke, terus. Nah, yang dilihat oleh G, realitas baru inilah yang dihadapi pemuda-pemuda Indonesia yang penuh dengan idealisme. Kalian mahasiswa yang idealis, tantanganmu juga berat. Makanya tadi jangan santai-santai. Kalau kamu menjadi manusia yang non-kompromistis, kamu kritis, ada ketidakadilan, kamu gugat dan macam-macam dengan idealismemu, maka katanya Ki, orang-orang dengan aneh dan kasihan akan melihat mereka sambil geleng-geleng kepala. Dia pandai dan jujur, tapi sayangnya kakinya tidak menjejak tanah. Jadi katanya Ki, siap-siap ya, nanti kamu yang idealis akan dikritik semacam ini. Ya sih kamu pinter, ya sih kamu cerdas, tapi pikiranmu melangit. Tapi kamu idealis, tidak lihat kenyataan. Kamu kan kalau dikritik kayak gini kan langsung menggerut. Tapi tantanganmu memang itu. Katanya Ki, kalau kamu non kompromis, kamu akan dianggap orang yang tidak membumi, tidak tahu kenyataan, tidak ngerti situasi. Tapi tidak apa-apa, tantang menyerah harusnya. Tapi kalau kamu tidak kuat, ya ambil jalan kedua. Atau dia kompromi dengan situasi yang baru, lupakan idealisme dan ikut arus, bergabung dengan grup yang kuat, partai, ormas, ABRI, dan lain-lain. Dan belajarlah teknik memfitnah dan menjilat. Ya, nanti kamu akan sukses, karir hidup akan cepat menanjak. Atau kalau mau lebih aman, kerjalah di sebuah perusahaan yang bisa memberikan sebuah rumah kecil, sebuah mobil, atau jaminan-jaminan lain, dan belajarlah patuh dengan atasan. Kemudian carilah istri yang manis. Iya. Terus kehidupan selesai. Jadi kamu boleh milih pilihan pertama atau pilihan kedua, kompromi apa non kompromi. Kalau hanya ingin kesenangan jangka pendek, tidak berpikir jauh ke depan, ya kamu pilih yang kompromi sajalah. Yang penting lulus, IPK-nya tinggi, daftar PNS diterima, terus nyari istri, kemudian punya anak, membesarkan anak, hidup selesai. Tidak ada idealisme standar. Jadi boleh kamu pilih gaya pertama atau gaya kedua, katanya Ki. Jadi kalau yang gaya pertama, kamu akan tabrakan dengan banyak sekali pihak. Mungkin orang tuamu, mungkin masyarakatmu, mungkin pemerintah, macam-macam. Tapi tujuannya kan tidak jangka pendek, tapi jangka panjang.
Jadi itu cirinya pemuda. Nanti tabrakan dengan banyak hal. Gini kan terkenal kritis, apa aja dikritik. Kalau dia tidak cocok ya dikritisi. Meskipun dia anti komunis, tapi waktu terjadi pembantaian kader-kader komunis ya dia mengkritik dengan keras. Jadi memang kritis. Dan ini kan kayak tabrakan terus. Zaman Presiden Soekarno mengkritik komunisme, zaman Presiden Soeharto mengkritik pembantaian komunisme. Itu kan tabrakan terus dengan kekuasaan besar. Tapi itulah idealismenya. Karena satu-satunya yang dia junjung adalah kebenaran. Jadi bukan kelompok, bukan ras, bukan etnis, bukan ormasnya, bukan organisasinya. Kalau ada fenomena yang keliru ya disebut keliru. Dan itu resikonya nanti berat, panjang. Dia diteror bolak-balik, dia pernah diserempet mobil, dia macam-macam. Tapi itu perjuangan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, katanya Ci, bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa bebas dari segala arus masyarakat yang kacau. Kalian tidak boleh hanya ikut arus, apalagi masyarakat sedang kacau, sedang rumit, sedang ruwet. Tetapi tetap mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya, yakni bertindak demi tanggung jawab sosial apabila keadaan telah mendesak. Ya kalau waktunya bergerak, bergerak, jangan diam saja. Kalau ada yang harus dikritik, kritiklah. Jangan hanya ikut arusnya masyarakat. Kaum intelijensi yang terus diam dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semua kemanusiaan. Bergeraklah, berjuanglah. Kalau bahasa hadisnya, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ketidakadilan, ubahlah dengan tangan kalau mampu, wa in lam yastati, kalau tidak mampu fabilisanihi, dengan mulut. Mulut mungkin bisa termasuk juga tulisan. Kalau memang tidak mampu, paling tidak ya dengan hati. Tapi hati itu kalau di hadis itu disebut ad'aful iman, keimanan yang paling lemah. Dengan hati itu menurut saya itu salah, cuma saya tidak punya media untuk menyampaikan, tidak punya kuasa untuk mengubah. Tapi ini paling lemah. Tapi ya lumayan. Yang penting kita tidak mengalir saja, apatis atau ikut arus saja. Kita adalah pribadi yang merdeka. Jadi teman-teman ini kan kelompok elit intelijensia, tidak boleh diam kalau ada yang tidak cocok. Sampaikan, meskipun menyampaikannya juga harus dengan cara yang baik. Oke, terus ini sama tadi. Nah, katanya Ki, bagiku sendiri tentang politik ya, politik adalah barang-barang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat di mana kita tak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah. Kita yang punya idealisme kadang-kadang takut jatuh ke dunia politik, terus menjauh. Akhirnya dunia politik dikuasai orang-orang yang tidak punya idealisme. Maka kalau memang waktunya ya masuk saja. Asalkan apa, kayak tadi, kita tidak ikut arus. Kadang-kadang saat seperti ini tiba, seperti dalam revolusi dahulu. Dan jika sekiranya saatnya sudah sampai, aku akan terjun ke lumpur itu meskipun tidak sempat. Jadi gini ya, sebenarnya nggak terlalu tertarik ke dunia politik, tapi di tulisannya dia menyatakan kalau memang harus dituntut itu ya tidak apa-apa. Tapi bagi dia sebenarnya itu dunia yang sangat kotor, penuh lumpur. Tapi kalau dibiarkan yang kotor ketemu yang kotor, nanti tambah rusak. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita harus seperti ini. Sebenarnya kita tidak suka, tapi kalau kita diam saja nanti bisa rusak.
Kamu punya organisasi misalnya, yang baik-baik misalnya disuruh jadi ketua, kadang nggak mau. Ndak ah, saya ndak mimpi jadi ketua. Ndak ah, jabatan ketua itu bukan apa-apa. Target saya bukan itu, saya ikhlas. Akhirnya yang baik-baik ndak ada yang mau jadi ketua. Terus yang jelek-jelek yang turun jadi ketua. Jangan sampai seperti ini. Jadi kalian yang baik-baik juga, kalau memang zamannya menuntut, situasinya menuntut, ya turun. Jangan lari dari tanggung jawab. Kalau bahasa Jawa, jangan tinggal gelanggang colong payu. Jadi meninggalkan medan, melarikan diri ketika saatnya orang butuh. Bahwa kita tidak mengejar kekuasaan, iya. Kita tidak mengejar jabatan, iya. Tapi pada saatnya masyarakat membutuhkanmu untuk memegang jabatan atau kekuasaan, ya jangan melarikan diri. Tapi kalau ada yang lain yang memang sudah bagus memegang jabatan, ya monggo. Itu prinsip yang disampaikan oleh Ji. Oke, terus saya tidak mau pacaran, pokoknya nggak mau saya Pak. Tapi kok ya terus ada yang mau dan kamu juga jatuh cinta, ya yang cerdas lah, gitu loh. Prinsip ya prinsip, tapi kan ini situasinya sudah berubah, gitu loh. Nah ya, yo ikutilah itu, gitu loh. Jadi kalau memang waktunya tiba, jalanlah.